Ada masa dalam hidup ketika setiap malam terasa panjang. Kita duduk menengadah mengucap doa yang sama. Kita memohon dengan air mata, dengan hati yang luluh, berharap semesta segera menjawab. Namun yang datang justru sepi. Langit seperti diam. Tidak ada tanda, tidak ada perubahan, tidak ada kabar baik yang dinanti. Dan di titik itu, sebagian orang mulai goyah. Mereka berkata, kenapa doa ini belum dikabulkan? Sebagian mulai ragu pada janjinya. Sebagian bahkan berhenti berdoa sama sekali. Tapi anehnya justru di momen-momen itu, di sela ketidakpastian dan keheningan yang panjang, banyak jiwa menemukan ketenangan yang aneh. Sebuah damai yang tidak muncul karena keinginan terpenuhi, tapi karena mulai belajar menerima. Lalu perlahan kita sadar sesuatu. Barangkali kita lebih bahagia bukan ketika doa itu dikabulkan, tapi saat kita masih menunggu, saat kita masih belajar menata harapan, menekan ego dan memeluk keheningan dengan sabar. Karena ternyata, kebahagiaan sejati bukan terletak pada hasil doa, melainkan pada siapa kita menjadi selama menunggu, ketika doa tak juga datang sebagai jawaban. Ada rasa aneh yang muncul saat kita berdoa keras-keras, tapi tak ada tanda apapun dari langit. Kita mulai menghitung waktu. Minggu lalu aku sudah berdoa. Sebulan lalu aku menangis di sepertiga malam. Tapi kenapa hidupku masih begini? Dalam logika manusia, doa itu seperti transaksi. Aku meminta, Tuhan memberi. Tapi dalam logika Tuhan, doa adalah proses pembentukan, bukan pemenuhan. Dan disitulah awal dari paradoks ini. Kadang doa yang belum dikabulkan bukan tanda Tuhan menolak, tapi tanda Tuhan sedang mendidik. Doa yang belum dijawab itu seperti ruang kosong di hati. Kita jadi belajar menahan, menyadari, menimbang, mengoreksi niat. Apakah kita berdoa karena sungguh-sungguh butuh, atau karena ingin membuktikan sesuatu pada dunia? Doa yang belum dikabulkan itu seperti kaca bening. Di situ kita bisa bercermin dan melihat siapa diri kita sebenarnya. Apakah kita masih rendah hati, atau kita mulai marah karena merasa pantas diberi? Dalam pandangan stoikologi, mengapa tidak? Semua yang kita inginkan harus terjadi. Bagi filsafat stoik, kebahagiaan sejati lahir dari kemampuan membedakan apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Doa, dalam makna filosofis, adalah latihan batin untuk menyerahkan yang di luar, kendali kepada kebijaksanaan yang lebih tinggi. Marcus Aurelius, kaisar Romawi sekaligus seorang stoik besar, pernah berkata, "Jangan berdoa agar hal-hal terjadi seperti yang kamu inginkan. Doalah agar kamu bisa menerima apapun yang terjadi." Kalimat itu mengandung inti dari ketenangan hidup stoik. Menerima kenyataan bukan berarti menyerah, tetapi menyadari bahwa dunia berjalan menurut hukum kebijaksanaan yang lebih luas daripada ego kita. Ketika seseorang berdoa lalu tak dikabulkan, stoikologi mengajarkan untuk bertanya, apakah aku benar-benar tahu apa yang terbaik untukku? Atau aku hanya berasumsi bahwa sesuatu yang aku mau pasti akan membuatku bahagia? Socrates pernah menyindir dengan halus, banyak orang berdoa untuk hal-hal yang mereka anggap baik. Padahal jika dikabulkan itu justru menghancurkan mereka. Dan di situ kita mulai mengerti bahwa doa yang belum dikabulkan bisa jadi bentuk perlindungan, bukan penolakan. Karena ada banyak hal yang kita inginkan, tapi jika diberikan pada waktu yang salah, justru akan menjadi bencana. Stoikologi menempatkan penundaan doa sebagai ruang latihan kebijaksanaan. Saat menunggu, seseorang diajak untuk memperkuat otot kesabaran, menajamkan logika, dan melepaskan keterikatan pada hasil. Karena sejatinya, kebahagiaan stoik bukan mendapat apa yang diinginkan, tapi menghendaki apa yang terjadi. Dalam pandangan Islam, doa bukan permintaan tapi percakapan cinta. Dalam Islam, doa tidak dimaknai sebagai tombol ajaib untuk mengubah takdir secara instan. Doa adalah bentuk munajat, percakapan batin antara makhluk yang lemah dengan Sang Pencipta yang Maha Mengetahui. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku." Tapi ayat itu bukan janji bahwa semua keinginan akan langsung dikabulkan, melainkan janji bahwa Allah selalu dekat. Dekat bahkan ketika kita merasa doa kita belum sampai. Dalam pandangan tasawuf, doa bukan sekadar meminta sesuatu, tapi sarana tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Karena setiap kali kita berdoa, kita menanggalkan kesombongan, kita kembali menjadi makhluk kecil yang butuh, yang mengaku tidak bisa tanpa pertolongannya. Seorang sufi berkata, ketika engkau berdoa dan belum dikabulkan, ketahuilah bahwa engkau sedang disucikan agar layak menerima karunia yang kau minta. Jadi doa yang belum dijawab bukan tanda kamu gagal,
tapi tanda kamu sedang dibentuk agar mampu menanggung jawaban itu dengan lebih bijak. Bukankah banyak orang yang berdoa minta rezeki melimpah, tapi ketika rezeki datang, mereka lupa kepada Tuhan? Bukankah banyak yang berdoa minta jodoh, tapi ketika jodoh datang yang mereka peluk bukan cinta tapi ego? Allah Maha tahu waktu terbaik, tempat terbaik, dan bentuk terbaik untuk menjawab setiap doa. Dan terkadang jawaban itu bukan berupa iya, melainkan tunggu, aku sedang menyiapkanmu. Bahagia di fase penundaan. Jika kita renungi lebih dalam, kebahagiaan sejati bukan datang dari hasil doa, melainkan dari proses kita mendekat kepada Allah saat doa itu belum dikabulkan. Sebelum doa dikabulkan, hati kita sering lebih lembut. Kita lebih sering bangun malam, lebih sering merenung, lebih sering menangis. Kita jadi manusia yang sadar bahwa tanpa pertolongan Tuhan, hidup ini kosong. Namun begitu doa dikabulkan, seringkali kita kembali sibuk, kembali lalai. Rasa tunduk perlahan menipis, rasa syukur berubah jadi kebanggaan. Itulah kenapa sebagian orang justru lebih bahagia saat doanya belum dikabulkan. Karena di masa itu, mereka paling dekat dengan Tuhan. Di masa itu, mereka punya hubungan batin yang paling murni dengannya, bukan karena ingin sesuatu, tapi karena hanya Dia satu-satunya harapan yang tersisa. Penundaan adalah ruang suci tempat jiwa ditempa. Kamu belajar menunggu tanpa kehilangan semangat, berharap tanpa kehilangan logika, dan berpasrah tanpa kehilangan arah. Itulah kebahagiaan yang tidak bisa dibeli. Kebahagiaan karena kamu tahu, walaupun belum diberi, kamu tidak sendiri. Hikmah dari perspektif Stoik dan Islam tentang waktu dan keikhlasan. Baik Stoik maupun Islam sepakat pada satu hal, kebijaksanaan sejati lahir dari kemampuan menerima waktu. Bagi Stoik, waktu bukan musuh. Ia adalah guru yang memperlihatkan mana yang hakiki dan mana yang fana. Epictetus berkata, manusia bukan terganggu oleh peristiwa, tapi oleh cara mereka menilainya. Artinya bukan doa yang belum dijawab yang membuat kita menderita, tapi pikiran kita yang menganggap itu sebagai penderitaan. Sedangkan dalam Islam, waktu adalah bagian dari takdir. Keterlambatan bukanlah kegagalan, tapi bagian dari rencana ilahi. Allah mencintai kesabaran, karena dalam sabar ada bentuk cinta yang paling murni. Percaya tanpa bukti, menunggu tanpa syarat, dan tetap berdoa meski belum dijawab. Kedua pandangan itu berpadu indah. Stoik mengajarkan rida terhadap kenyataan. Islam mengajarkan tawakal kepada yang menentukan kenyataan. Keduanya membawa kita pada satu simpul makna, bahwa kebahagiaan tidak tergantung pada hasil, tapi pada keikhlasan dalam proses. Cobalah ucapkan dalam hati dengan perlahan, aku tidak kehilangan apapun hanya karena doaku belum dikabulkan. Aku sedang disiapkan, bukan ditolak. Aku tidak menunggu sesuatu dari dunia. Aku menunggu kebijaksanaan dari Tuhan. Aku memilih bahagia sekarang bahkan sebelum jawabannya datang. Afirmasi ini bukan sekadar kalimat positif. Ini adalah latihan batin untuk menstabilkan jiwa di tengah ketidakpastian. Setiap kali kamu merasa kecewa karena doa belum dijawab, ingatlah bahwa ada yang lebih berharga dari jawaban. Kedekatanmu dengan Dia yang mendengar. Karena kadang, jika semua doa langsung dikabulkan, kita akan berhenti berdoa. Dan Tuhan dengan segala kasih sayangnya tahu itu. Maka jangan buru-buru minta semua doa dijawab. Karena di antara setiap penundaan, ada rahasia pelukannya yang tersembunyi tentang bahagia yang tidak bergantung pada jawaban. Kita hidup di zaman serba instan. Semua orang ingin cepat, ingin pasti, ingin terlihat berhasil. Tapi jiwa manusia tidak bisa tumbuh di ruang yang serba cepat. Ia tumbuh di ruang yang penuh sabar, refleksi, dan waktu yang tenang. Doa yang belum dikabulkan adalah laboratorium jiwa. Di sanalah kamu belajar tentang kehilangan, kesabaran, kerendahan hati, dan makna percaya. Jadi jika hari ini kamu masih berdoa untuk sesuatu yang belum datang, tenanglah. Kamu tidak sedang gagal, kamu sedang bertumbuh. Jangan ukur cinta Tuhan dari seberapa cepat Ia memberi, tapi dari seberapa sabar Ia menunggu kamu menjadi pribadi yang layak menerima. Kamu tahu, mungkin video atau tulisan ini menemukanmu bukan kebetulan. Mungkin ini cara Tuhan bicara pelan di tengah pikiranmu yang lelah. Kalau kamu merasa tulisan ini menyentuh sesuatu di dalam dirimu, izinkan kata-kata ini menetap sebentar di hatimu. Renungkan sebelum kamu kembali sibuk dengan dunia. Dan kalau kamu ingin lebih banyak refleksi seperti ini, tentang jiwa, rezeki, dan makna hidup, kita bisa terus tumbuh bareng di ruang ini, tempat di mana kita belajar bernapas pelan dan memahami takdir tanpa amarah. Karena kadang, kita memang lebih bahagia ketika doa kita belum dikabulkan.
Sebab di saat itu kita masih punya alasan untuk bersujud lebih lama. Tuhan tidak selalu memberi yang kamu minta, tapi Dia selalu memberi yang Allah mau dan yang kamu butuh untuk kembali padanya.